Jadi kalau seandainya ya banjir duit yang lu bakal saksikan sebentar lagi terjadi di Indonesia, dan lu udah tahu lah ya namanya BNX kalau bikin prediksi ya kemungkinan besar ya tepat. Dan ini akan terjadi. Kalau pemerintah tidak bijaksana, karena gue udah yakin ekonomi kita bakal tumbuh drastis, ini bisa menyebabkan hyperinflation. Dan ini bisa jadi jebakan juga karena negara juga punya rencana buat cetak duit juga. Buat apa? Bayar utang. Jadi banyak efek yang akan menciptakan ledakan inflasi di Indonesia. Kalau seandainya ini nggak disertai oleh ya manajemen yang baik. Tapi satu hal yang menarik ya, kalau inflasi itu kan menjadi cost push ya. Ini lebih terjadi karena adanya demand pull inflation. Jadi inflasi yang terjadi karena demandnya tiba-tiba melonjak. Orang tiba-tiba pegang duit. Nah, apakah itu bisa menciptakan bahaya, jebakan nih buat Purbaya? Gue mau kasih oleh-oleh nih buat Purbaya di video ini. Bisa ya dan bisa tidak. Ini beda dengan BLT. Teman-teman tahu ya, BLT gue udah bikin videonya dari 3 tahun lalu. Kenapa gue mengkritik kebijakan BLT yang akan justru menciptakan devaluasi mata uang rupiah terjadi. BLT akan menciptakan harga barang-barang tambah naik, terjadi hari ini. BLT akan menciptakan inflasi, dan itu terjadi. Kenapa? Karena orang yang terima BLT ini adalah orang-orang yang tidak produktif. Tiba-tiba dikasih duit, halnya dipakai untuk tindakan konsumtif. Peredaran uang tiba-tiba meningkat di masyarakat, padahal tidak disertai dengan produktivitas. Dan itu terjadi, teman-teman rasakanlah. 5 tahun, 10 tahun terakhir nih, sebelum ganti presiden. Harga barang-barang tambah murah, tambah mahal. Pasti tambah mahal. Nah, itulah bahayanya. Nah, bedanya dengan yang sekarang apa? Sama-sama cetak duit lu bilang. Kayak netizen tolol gak pakai otak, dan mantan menteri juga yang sama-sama juga gak ada otak kalau itu bahkan. Tapi bisa jadi menteri, ya konyol memang. Nah, lu lihat apa yang terjadi bedanya. Kalau di era presiden sebelumnya, duit itu banjir dari langit gratisan dalam bentuk BLT. Ayo lah, banyak bentuknya lah. Tapi kalau yang kali ini 200 triliun, apakah betul BLT? Tidak, karena 200 triliun masuk melalui sistem perbankan. Kalau masuk melalui sistem perbankan, berarti duit itu disalurkan melalui dunia usaha. Artinya apa? Sektor yang pro bisnis, sektor yang produktif. Karena dia sektor yang produktif, seperti mungkin buka kebun baru, buka tambang baru, buka pabrik baru, buka kilang baru. Artinya ada penciptaan lapangan kerja baru, ada produktivitas baru. Bukan semata-mata cetak duit seperti generasi sebelumnya. Nah, di sini artinya masyarakat menjadi punya penghasilan, bisa meningkatkan konsumsi. Dan konsumsi ini akan meningkatkan GDP Indonesia. Karena ingat ya, 50% lebih GDP Indonesia karena faktornya konsumsi. So, dari sini lu udah bisa lihat bedanya antara cetak duit generasi sebelumnya yang agenda itu ya, sama 200 triliun yang mau diturunkan sama Purbaya, ya satu tidak produktif karena bisa pakai judi online, pergi ke Kamboja duitnya itu. Yang sekarang menurut gue relatively lebih aman dan bahkan lebih bagus karena sektornya betul-betul bisa menciptakan lapangan kerja dan untuk dunia usaha. Jadi lebih hidup. Lalu apakah ini juga bakal menciptakan inflasi? Ini yang penting. Ingat, kita masih ada bom waktu di depan mata. Cetak duit buat bayar utang. Utang kita lebih dari 10.000 triliun. Bunganya aja lebih dari 500 triliun. Buat bayar itu pakai apa? Udah pasti cetak duit lagi nih. Nah, teman-teman harus lebih bijak nih. Gimana caranya kita mengatasi inflasi dalam jangka panjang itu. Nah,